dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai hak, merek, dan indikasi geografis. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Medianto Putra. Nama saya Muhammad Adam. Saya Sri Nafila. Saya Putra Prakari. Saya Cecilia Melani. Saya Eka Sumarani. Saya Ayunita Effendi. Saya Rafiqah Daryanawati. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau disingkat dengan MIG, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun definisi merek dari sumber buku yaitu menurut Cutler dan Armstrong, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Nah, selanjutnya itu ada jenis merek. Jenis merek itu ada 4, jenis merek dagang, jenis merek jasa, jenis merek kolektif, dan jenis merek sertifikasi. Nah, kalau yang jenis merek dagang ini digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Terus kalau yang jenis jasa ini mirip dengan jenis merek dagang, tetapi yang dilabeli merek di sini adalah jasa, bukan produknya. Terus kalau yang merek kolektif yang digunakan oleh kelompok suatu organisasi untuk menunjukkan asal-usul, kualitas, atau karakteristik produk atau jasa. Terus yang terakhir atau yang keempat, merek sertifikasi digunakan untuk menunjukkan bahwa produk atau jasa telah memenuhi standar tertentu. Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG. Salah satu pertimbangan diundangkannya UU MIG pada tanggal 25 November 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf C UU MIG disebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih dapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Penyempurnaan dalam UU MIG dengan aturan sebelumnya perlu kami jabarkan bahwa terdapat beberapa penyempurnaan yang terdapat dalam UU MIG dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, yaitu 1. Munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek non-tradisional. 2. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan. Yang ketiga, perubahan terdapat alur proses pendaftaran merek dalam dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Yang keempat, pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek. Yang kelima, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Definisi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Hal yang perlu untuk diketahui, perlindungan hak atas merek yang terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. Dengan hak atas merek yang dimilikinya, maka sang pemilik merek mempunyai hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek. Yang kelima yaitu ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ketentuan mengenai merek yang ditolak. Bentuk merek yang tidak dapat didaftarkan antara lain yaitu merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau agama, menyesatkan atau menipu publik, merupakan nama genetik atau produk atau jasa, merupakan merek yang telah pernah dipakai oleh orang lain sebelumnya. Selanjutnya yaitu merek yang ditolak. Merek yang ditolak itu antara lain yaitu merek yang sudah didaftarkan oleh orang lain sebelumnya. Yang kedua yaitu merek yang mirip atau sama dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Di sini hak merek diberikan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah periode tersebut berakhir, pemilik merek dapat memperpanjangnya. Tujuan dari batas waktu ini adalah untuk memastikan bahwa merek yang terdaftar benar-benar digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi serta diperdagangkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perpanjangan hak merek. Yang pertama, permohonan perpanjangan diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan. Nah, permohonan ini dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik. Dalam bahasa Indonesia akan dikenai biaya. Yang kedua, jika masa perlindungan telah berakhir, permohonan masih dapat mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhir perlindungan, namun dengan biaya dan denda tambahan. Yang ketiga yaitu persyaratan utama agar permohonan perpanjangan disetujui adalah bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek, serta barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak atas merek dan lisensi merek. Pengalihan hak atas merek adalah proses transfer kepemilikan merek dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian penjualan atau perjanjian pengalihan hak. Dalam pengalihan hak, pihak yang mentransfer hak disebut sebagai pihak menyerahkan hak, sedangkan pihak yang menerima hak disebut sebagai pihak penerima hak. Beberapa langkah yang harus diikuti dalam pengalihan hak atas merek antara lain. Yang pertama, penyerahan semua hak. Yang kedua, pembayaran. Yang ketiga, perjanjian pengalihan hak. Yang keempat, pendaftaran. Sementara itu, lisensi merek adalah izin atau hak yang diberikan kepada pihak ketiga atau untuk menggunakan merek dagang tertentu yang dimiliki oleh pihak lain. Pemilik merek yang memberikan izin ini disebut sebagai pemberi lisensi, sedangkan pihak yang menerima izin disebut sebagai penerima lisensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi merek antara pemberi lisensi dan penerima lisensi antara lain. Yang pertama, lingkup lisensi. Yang kedua, durasi dan pembayaran. Yang ketiga, perlindungan merek. Dan yang keempat, pengakhiran lisensi. Pengalihan hak atas merek dan lisensi merek dapat menjadi alat yang penting dalam strategi bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari merek mereka. Namun, penting untuk memastikan
bahwa semua persyaratan dan ketentuan yang relevan telah ditetapkan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang sah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dan sengketa merek. Permohonan pendaftaran merek internasional pada pasal 52 ayat 1 UU MIG telah diatur juga mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditunjuk ke Biro Internasional melalui Menteri Hukum dan HAM. Biro Internasional lebih lanjut dalam pasal 10 PP 22 2018 mengatur prosedur pendaftaran merek internasional sebagai berikut. 1. Menteri menerima pendaftaran internasional dari Biro Internasional. 2. Setelah menerima pendaftaran internasional, Menteri melakukan pengumuman. 3. Pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 4. Terhadap pendaftaran internasional, Menteri menerima biaya pendaftaran internasional dari Biro Internasional. Selanjutnya, setelah merek tersebut didaftarkan, akan dilakukan pemeriksaan substantif. 1. Kemudian Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif yang dapat berupa didaftar atau ditolak kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 18 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pendaftaran internasional. 2. Dalam hal hasil pemeriksaan substantif, pendaftaran internasional didaftarkan Menteri. 3. Menyampaikan pernyataan pemberian pelindungan kepada Biro Internasional, menerbitkan sertifikat merek, dan melakukan pengumuman di dalam berita resmi merek. Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, perusahaan asing yang memegang hak atas merek asing tersebut dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui cara pendaftaran internasional menurut Madrid Protokol sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian apabila produk yang hendak didaftarkan adalah merupakan produk makanan dan atau obat-obatan, maka perlu didaftarkan juga ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disebut juga BPOM untuk dilakukan pengajian terlebih dahulu sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia. Selanjutnya, sengketa merek. Penyelesaian sengketa merek biasanya melibatkan beberapa langkah tergantung pada jenis sengketa dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Beberapa langkah umum dalam penyelesaian sengketa merek meliputi mediasi. Pihak yang terlibat dalam sengketa merek dapat mencoba menyelesaikan melalui mediasi di mana seorang mediator independen membantu mereka mencapai kesepakatan. Arbitrase adalah alternatif lain untuk menghindari proses pengadilan. Pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk membiarkan seseorang arbiter independen memutuskan hasil sengketa pengadilan. Jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil, pihak-pihak yang dapat memilih untuk membawa sengketa merek ke pengadilan. Pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelesaian di luar pengadilan. Kadang-kadang pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan melalui negosiasi langsung. Hak cipta dan merek dagang. Jika sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau merek cipta dan merek dagang, penyelesaian mungkin melibatkan pemulihan kerugian finansial, perintah penghentian, atau kompensasi lainnya. Pentingnya untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum merek untuk membantu memahami dan menavigasi proses penyelesaian sengketa merek yang sesuai dengan situasi Anda. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.